diutamakan. Jadi segala sesuatu yang penting atau keistimewaan sosok atau figur yang mendukung atau menunjang produk yang dibuat, kemudian dibuat daftarnya atau ulasan singkat dan padat. Ya, nah misalnya saya kasih contoh narasinya ya. Ini kan contoh narasi, ya kan? Tak hanya pejabat daerah yang sering membeli batik bentenan khas Sulawesi Utara, artis terkenal Cinta Laura juga terpikat dengan produk ini saat berada di Manado. Cinta Laura memborong banyak kain batik bentenan ini sebagai oleh-oleh dan bahan untuk fashion sang artis blasteran, ya kan? Senang sekali senang sekali produk kain batik bentenan ini bisa dilirik artis ibu kota. Anda yang ingin ikutan seperti Cinta Laura, silakan membeli dan menghubungi kami di nomor telepon Anda tulis siapa yang akan menerima telepon produkmu kalau ketika ada yang tertarik. Nah, jadi ini menggambarkan ya kan, yang tertarik. Ya, jadi ketika misalnya produkmu ini ada artis yang beli kan, biasanya kan kalau ya itu ketiban rezeki bagi usaha-usaha, misalnya dia suka menjual produk di mana-mana, tiba-tiba ada artis. Nah biasanya kan kalau ada artis ini kan dia membeli, dia kan di foto-foto. Nah itu bisa direview. Kalau yang datang bukan artis, misalnya anggota dewan misalnya, ya kan, anggota dewan yang cukup dikenal. Nah tulislah narasi. Wah senang sekali produk saya, misalnya keripik ini dibeli oleh anggota dewan A, ya kan. Nah disebut namanya itu dan izin, boleh nggak saya foto? Kalau dia bilang, oh iya boleh. Nah, itu kan dia juga bisa ada take and give. Dia juga senang kan dipromosikan bahwa dia membantu masyarakat yang berusaha untuk membeli produk. Nah, kemudian itu yang diangkat terkait ya kan. Sekalipun sebetulnya Anda ingin menunjukkan produkmu yang akan dijual. Tapi karena misalnya untuk memilih bahwa sudut pandangmu adalah orang yang datang itu kan, yang membeli. Nah, berarti narasinya harus mengangkat itu, bukan what. Kalau what-nya kan produkmu kan, yang kain bentenan ini yang saya kasih contoh. Tapi ketika yang datang itu misalnya Cinta Laura ini kan cuma rekayasa ya. Bahwa Cinta Laura itu lebih lebih menarik dari produkmu yang akan Anda usung atau Anda promosikan. Kan begitu. Jadi bahwa produkmu itu digunakan oleh Cinta Laura atau menjadi itu. Sehingga itu membuat orang menarik gitu loh. Kan menulis narasi di sebuah medsos itu kan ketika ada public figure yang terlibat di situ, itu yang tadi saya bilang menentukan narasumber. Nah, kemudian ketika narasi-narasi ini sudah cukup bagus, ya kan, dan ketika kami dari Gue Tilang dan Belusukan Mulai merasa, oh iya, nanti kan setelah pelatihan ini Anda bisa menghubungi bagian sekretariat untuk mungkin menjadi kontributor di Gue Tilang. Tapi mungkin kita harus melihat dulu setelah pelatihan Anda praktek, kan kita kolaborasi, ya kan? Bisa aja mungkin dari pengunjung-pengunjung, kalau misalnya Anda punya kafe mau promosikan kafenya, bisa aja misalnya ada pejabat datang dibuat narasi statement dia jadi kontributor. Tapi kita kembali ke laptop, masalah who ini yang menjadi topik menarik yang Anda pilih. Selanjutnya where. Nah, kapan where ini yang menurutmu adalah sudut pandang menarik untuk membuat narasi. Sehingga satu produkmu itu bisa Anda menggunakan dalam berbagai sudut pandang. Kalau tadi kan dari what-nya, baru kemudian who. Nah, sekarang where-nya. Ya kan? Sehingga orang menarik nih. Setiap hari Anda posting-posting bolak-balik di situ kan bisa. Tergantung topik dan sudut pandangnya. Ya kan? Nah, kali ini sudut pandangnya where. Where itu dipilih berdasarkan lokasi yang membuat produk disukai orang sehingga menjadi daya tarik produk yang akan dipromosikan. Segala sesuatu yang penting atau menarik tentang lokasi tempat produk dijual dibuat daftarnya dan ulasan singkat dan padat.
Jadi list aja, ya kan, tentang bahwa Anda memilih bahwa where ini akan menjadi sudut pandang yang menarik yang akan dibuat di dalam narasi, dalam promosi. Tentu where, ketika bicara where, tempat, tentu harus ada dukungan foto. Sekali lagi, basic kemampuan untuk foto kan orang dasar aja kan bisa aja. Tapi kalau mau ikut pelatihan mendalam, nanti kita akan bahas di pelatihan-pelatihan berikutnya. Di kali ini saya mau mengurai tentang menulis. Ya kan? Kalau meliput, saya rasa semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau menulis kan tidak semua orang punya kompetensi. Nah, makanya kita arahkan itu sehingga memudahkan Anda untuk menentukan eh, apa namanya topik menariknya, sudut pandangnya. Nah, kali ini saya mau memberikan pemahaman bagaimana sudut pandangmu yang menarik tentang di mana atau where yang menjadi hal yang menurutmu adalah menarik. Saya kasih contoh seperti ini. Lokasi yang menarik di bibir pantai Losari Makassar, Anda akan disuguhi jualan penganan khas Makassar. Jadi makanan makanan ringan yang cocok sebagai cemilan ini dapat Anda temukan di lokasi wisata Pantai Losari. Kios tempat kami menjual jajanan ini pun sangat mudah ditemukan karena boneka Doraemon raksasa di pantai ini tepat berada di depan kios jualan kami. Artinya bahwa where itu dan sesuatu informasi mengenai tempat itu, ya kan, bahkan dengan misalnya ada boneka, saya hanya rekayasa nih ya. Jadi bahwa dimanapun tempat Anda berjualan produkmu itu kan, Anda lihat informasi apa yang menarik di situ, mendukung sehingga orang mudah untuk menemukan tempat Anda berdagang. Ya kan? Produkmu itu akan mudah ditemui. Kalau misalnya jualanmu di mall itu, di samping kiri kananmu ada produk apa yang unggul, itu bisa didescribe, digambarkan, ya kan? Nah, kali ini saya memilih tentang lokasi pantai. Semua orang tahu kan Losari. Nah, terus produkmu, tempat Anda berdagang di mana? Oh, pas di depan ada apa boneka raksasa itu yang Doraemon. Itu kan cuma rekayasa. Tapi penting untuk mengurai sebuah narasi terkait dengan tempat yang indah. Jadi orang akan di-attract ketika orang, jadi meng-attract orang yang datang ke Losari itu kan banyak. Nah, di Losari ada apa aja? Oh, ternyata ada produk. Tapi sudut pandangmu, Anda menjadikan lokasi pantai itu sebagai sesuatu yang meng-attract orang yang datang ke situ, lalu kemudian ada alternatif pilihan dia berbelanja, ya kan, makanan ringan di tempatmu atau produkmu. Cuman saya tidak mengangkat produknya kayak apa karena ini kan hanya satu pengantar membuat sebuah narasi yang seperti ini, bahwa where ini sesuatu yang menarik, ya. Oke, baik, kita lanjut. When, nah, begitu Anda menentukan bahwa kapan itu adalah sesuatu yang menurutmu sudut pandangnya bahwa kapan atau when itu menjadi hal yang akan diangkat atau dinarasikan di dalam media sosial itu, yang akan Anda urai tentang produk yang akan Anda pasarkan. Nah, saya kasih contoh begini narasinya. Kapan waktu yang tepat Anda bisa menikmati potongan harga? Nah, berarti kapan itu terkait dengan diskon. Produkmu misalnya sudah cukup laku, lalu ada diskon. Nah, berarti waktu untuk diskon itu harus didescribe, digambarkan di dalam narasi, ya kan? Nah, seperti segera catat dan buat jadwal untuk mengunjungi toko online kami. Nah, misalnya online ya. Setiap Kamis pagi dimulai jam 9, produk ini akan dikasih potongan 50%. Hanya berlaku selama 2 jam saja. Ayo buruan, bikin alarm di HP Anda sekarang juga. Nah, ini satu gambaran singkat bagaimana Anda meng-attract orang untuk misalnya membeli produkmu ketika misalnya produk ini sudah happening dan ingin meningkatkan penjualan, lalu ada sekian jam itu misalnya ada promosi diskon. Nah, berarti menarik ini kan bukan produknya, yang menarik itu kapan Anda menjual produk ini dengan potongan harga spesial. Berarti yang menarik di narasi ini adalah
waktu kapan kan itu dilakukan. Sehingga ketika ini terus berproses, nah lalu ingin lebih masif lagi bisa ditaruh di media gue tilang misalnya. Nah itu contoh ketika Anda memilih bahwa when atau kapan itu lebih menarik daripada who, ya kan, ataupun what, produkmu sendiri, ya kan? Karena orang kan pengen tahu kalau produk ini sudah dikenal, berarti orang pengen tahu kapan itu kan. Misalnya apa namanya ada diskon atau biasanya orang ingin tahu ini kapan sih dibuka, ya kan? Lokasi wisata pun atau apalah itu kan, kapan itu mulai dibuka dan tutupnya kapan. Ada kan tempat-tempat tertentu, produk-produk tertentu, ya kan, dia ada special launching, kapan itu bisa dipromosikan, dinarasikan. Jadi kalau ada produk baru misalnya, itu bisa dinarasikan bahwa nantikan launching produk terbaru kami, ya kan. Uh, Produk ini sangat unik, sangat menarik, sangat diminati, yang lagi pening. Nah, kami menawarkan produk yang sama dengan harga yang murah. Kapan itu? Ya kan, tunggu tanggal main, silakan terus ikuti media sosial kami. Itu bisa dinarasikan seperti itu. Kalau sudah terkonek dengan media online, akan lebih dahsyat lagi. Ya kan, itu akan dikemas dalam bentuk berita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik why atau mengapa. Nah, ini penting juga bagi citizen jurnalis untuk mengetahui kapan dia menentukan sudut pandang yang menarik bahwa why itu adalah sesuatu yang akan membuat orang tertarik melihat produknya atau membeli produknya, ya kan? Atau mengunjungi tempat itu atau apalah itu. Nah, saya kasih contoh dengan satu narasi tentang pupuk. Nah, tulisan saya seperti ini narasinya. Pupuk ini bukan sembarang pupuk. Ini diproduksi di Rusia dan tanah yang sudah tidak produktif karena penggunaan pupuk organik sebelumnya tidak perlu khawatir lagi karena dengan pupuk ini tanah yang sudah keras dan tidak bisa ditanami lagi bisa disuburkan kembali sehingga menggunakan pupuk ini dapat menghasilkan panen 2 kali lipat. Ayo buruan beli produk ini. Nah, saya terinspirasi menulis produk ini karena kemarin kan ada dari Rusia menjual pupuk seperti ini. Nah, artinya bahwa mengapa orang mau membeli ini? Alasan, ya kan? Itu yang harus diurai, diulas di sini. Misalnya, mengapa alasan orang harus membeli obat? Jadi kalau Anda menjual produk obat, obat tentang misalnya bikin apa namanya kulit apa obat kecantikan, ya kan? Atau apa ya? Bukan obat apa tuh? Apa pelembab, ya kan, kalau produk-produk kecantikan. Kenapa orang membeli? Kan ada banyak sekali pelembab, ada yang mahal, ada yang murah. Nah, kenapa pelembabmu itu orang akan beli? Tentu ada testimoninya, ya kan. Tapi kali ini mengapa itu harus diurai tentang keunggulan produk itu, gitu loh. Jadi itu yang penting. Jadi membuat rincian. Kalau ini kan contohnya pupuk gitu kan. Ada memang benar ini kalau ini memang beneran. Ada pupuk yang dari Rusia. Konon katanya pupuk itu berdasarkan riset dari apa temuan dari antariksa, bahan dari sana lalu dikolaborasikan dengan ini diolah sebagaimana rupa oleh teknologi Rusia, itu lagi ditawarkan. Kemarin ada apa bukan pameran ya, pertemuan pengusaha-pengusaha Rusia, salah satu mereka menawarkan itu. Nah, kan banyak sekali sebenarnya di Indonesia ini ada apa namanya pupuk anorganik, pupuk kimia. Jadi dia sekian tahun tanah itu setelah ditanami berapa kali panen udah nggak bisa tanam lagi karena tanah itu jadi keras dan dia nggak akan bertumbuh lagi, buahnya jadi sedikit sekali. Nah, pupuk itu ketika digunakan untuk tanah yang sudah rusak itu bisa dipakai. Nah, itulah kelebihan. Mengapa orang mau beli pupuk itu? Jadi kandungannya dia itu yang membuat tanah yang tadinya udah nggak berfungsi harus dibongkar, diganti tanah yang lain, yang bagian atas harus dibongkar. Itu nggak perlu lagi misalnya. Jadi hal seperti itu penting, itu informasi itu disampaikan sehingga orang-orang yang punya kendala terkait tanah yang udah nggak bisa digunakan
ternyata ada pupuk loh yang bisa dipakai. Nah, berarti mengapa produk itu jadi poin penting, informasi penting ya. Ketika Anda memilih why atau mengapa adalah sudut pandang yang Anda anggap paling menarik dari produk itu. Ya, paham ya? Oke. Oke. Sahabat gue tilang dan belusukan online, kita sekarang masuk ke terakhir, ya kan? Materi terakhir terkait kapan kita memilih how. Bahwa how adalah bagaimana dipilih topik berdasarkan bagaimana kemudahan orang menggunakan produk ini sehingga menjadi daya tarik produk yang akan dipromosikan. Informasi tentang bagaimana kemudahan menggunakan produk ini dibuat ulasan singkat dan padat. Oke. Nah, saya kasih contoh seperti ini narasinya. Anda tidak perlu lagi susah memasang alat bantu mengatasi persoalan mendengkur tengah malam saat tidur. Maaf, karena saya sering mendengkur, saya pernah beli alat ya kan. Nah, jadi cukup dipasang di ujung hidung Anda, alat ukuran kecil ini dan ringan sehingga sangat mudah dipakai dengan hanya dimasukkan di ujung lubang hidung dan Anda tidak akan merasa sesak napas atau terganggu karena alat ini tidak akan menutupi lubang hidung. Maksudnya bahwa ada bagi orang yang sedang bermasalah dengan tidur mendengkur, ya kan? Ini saya menulis rekayasa narasi ini karena pengalaman pribadi ya. Jadi ada alat kecil itu cuma ya berapa sen itu mudah sekali taruh di hidung. Kalau meskipun sebenarnya pengaruhnya nggak terlalu signifikan, tapi kalau mau menjual itu kan banyak kan dijual di online. Saya hanya memberikan satu contoh narasi ya tentang bagaimana. Jadi kemudahan menggunakan alat itu, meskipun kemudian harganya murah dan dia sangat mudah, itu bisa diurai di narasi. Ya, jadi kapan teman-teman mau memilih how sebagai sesuatu yang menarik tulisanmu, nah, ini saatnya Anda mengerti tentangnya. Jadi kembali ke 5 topik ini ya, 5W1H6 berarti perlu dipahami bahwa apa yang kami uraikan ini adalah sesuatu yang benar-benar dasar yang paling utama di dalam menulis berita. Jadi setelah ini biasanya kalau pembelajaran kepada wartawan, topik ini biasanya ketika masuk untuk menulis lead-nya. Jadi ini topik utama ya. Kalau kita berita itu kalau di berita wartawan profesional kan habis judul nih. Setelah judul ada lead. Nah, di lead itulah tadi yang saya uraikan tadi. Kapan kita membuat lead itu yang menariknya adalah what-nya atau where-nya atau who-nya, ya kan? Atau how-nya. Tadi sudah saya paparkan secara gamblang. Ya, jadi tinggal teman-teman memilih dan mengetahui dasar-dasar yang paling ini. Karena pada prinsipnya kalau dia pernah sekolah SMA, SD sampai SMA, pasti ada dapat pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ketika bersentuhan dengan sesuatu yang menyangkut praktek jurnalistik, nah ini sebetulnya yang paling menarik. Anda tidak menemukan di mana, karena saya berdasarkan pengalaman, saya mencoba mengurai dengan cara saya melihat waktu saya dan sampai hari ini masih menjalankan praktek jurnalistik di lapangan. Beginilah memudahkan saya karena pengalaman saya pernah menjadi redaktur, ada reporter. Nah, kalau dulu kan ada media harian. Media harian itu belum ada online, baru ada TV, radio, dan koran. Nah, saya bekerja di media harian koran setiap hari. Sebagai redaktur, kan kita hanya dibagi shift. Misalnya shift untuk halaman daerah ini atau halaman hukum, shiftnya cuma 2 jam. Jadi kalau misalnya jam 4 sore, reporternya harus masukin berita, berarti dia jam 1 atau jam 2 atau jam 3 paling minimal dia sudah ada di kantor redaksi untuk menulis berita. Ya, karena jam 4 waktu untuk redaktur masuk ke bagian layouter. Layouter itu dia yang akan mengatur narasinya, taruh sini, fotonya sini. Nah, itu kan dia paling kerjanya 1 jam. Nah, jadi kalau misalnya satu koran itu ada 20 halaman, berarti kalau misalnya itu satu halaman satu redaktur
berarti dia bagi shift satu jam, nggak mungkin dia 20 jam kan. Nah, jadi dia kadang-kadang satu redaktur cuma ada setengah jam paling lama gitu loh. Jadi sehingga waktu itu berpacu dalam melodi. Nah, kalau dia seorang citizen jurnalis atau wartawan profesional, dia tidak mampu menentukan sudut pandang, dia bisa 1 jam di depan laptop atau di depan komputer hanya aduh memulai dari mana ini kan. Nah, tadi yang saya uraikan itu adalah satu gambaran penting bagi seorang citizen journalism itu menentukan sudut pandangnya bahwa yang paling menarik itu apa sih yang akan ditulis gitu loh. Itu nanti tulis di lead. Nah, setelah lead itu baru kemudian informasi tambahan, testimoni, informasi apapun yang didapat di lapangan. Nah, bagi teman-teman yang apa sudah memahami kompetensi ini untuk menjadi apa penulis dan mungkin teknik meliput kita bisa ada pendalaman. Nah, saya ingin secara apa dasarnya aja untuk menerangkan kepada peserta pada siang sore hari ini untuk memberikan satu gambaran bahwa seperti inilah kalau mau menjadi penulis narasi yang baik dalam rangka mengangkat produk. Karena produk-produkmu itu akan terlihat menarik ketika Anda menentukan sudut pandang tadi itu. Apa? Berarti tentang isi produkmu apa yang paling keren, yang paling disukai orang, kandungannya apa, keunggulannya apa, semua ditaruh di narasi tentang apa produk itu. Kalau tentang who, berarti siapa yang menggunakan produk itu? Atau nih, siapa yang membuat produk itu? Ya kan? Misalnya contoh produknya Terawan, dia membuat satu produk gitu kan, tentang kesehatan itu. Ada yang promosi-promosikan kan bahwa stem cell itu orang itu siapa? Karena begitu terkenalnya si sama Terawan, sehingga ada produk-produk lain saya lihat diiklankan di media sosial, di YouTube, di lain tuh. Nggak tahu produk-produk kesehatan apa, dia menjadi semacam bintang iklan Pak Terawan Jenderal Bintang 3 itu, mantan Menteri Kesehatan. Jadi orang yang memproduksi produk itu atau yang menggunakan produk itu dari si WHO. Nah, kalau tentang where berarti tempatnya. Lokasimu itu ada di mana? Misalnya lokasimu di Kelapa Gading, di Mall Kelapa Gading. Nah, tapi yang menarik itu kalau misalnya Anda menjual produk, tempat daganganmu ada di satu lokasi wisata, atau Anda ingin mereview tentang restoranmu. Restoranmu itu lagi happening, lalu dia ada di satu tempat, lokasinya indah, baru interiormu juga indah, itu digambarkan. Jadi narasi itu selain foto yang bisa dilihat orang, itu orang membuat lebih daya tariknya lebih kuat ketika ada narasi di dalam foto, di bawah foto itu. Jadi menarasikan itu tentu bagaimana cara kita menggugah orang, mengetak orang itu ikut dengan apa yang dia butuhkan dan apa keinginan kita supaya dia tahu nih informasi ini. Ya kan? Misalnya tempatmu itu bagus sekali, tapi jauh sekali. Nah, meskipun jauh, tapi kalau bagus kemudian ada diinformasikan cara ke situ, boleh dinarasikan dalam tulisan. Lokasi ini sangat menarik, ya kan? Meski jauh dari kota Bandung, tapi Anda ke situ sangat mudah. Saat ini sudah ada kereta cepat. Dari lokasi kereta cepat, Anda bisa menggunakan ya kan kendaraan umum ke tempat ini hanya berjarak sekitar misalnya 2 kilometer. Itu dinarasikan, diinformasikan sehingga oh ternyata meskipun di Bandung jauh sana, oh ternyata kalau pakai kereta cepat dari situ lebih dekat. Karena kan kereta cepat itu kan tidak ada di kota Bandungnya, sedikit jauh kan. Makanya kalau ke Bandung itu kan pakai kereta cepat kan dia harus pindah kereta. Nah jadi hal seperti itu, sesuatu yang produkmu itu bagus atau lokasimu tentang usahamu itu bagus, cuman bagaimana orang mau ke situ bisa di describe atau digambarkan membuat orang mudah untuk menjangkau. Kalau tentang bagaimana tadi yang saya uraikan, orang memilih topik, usaha usaha gue ini mau mau gue gambarkan bagaimana sampai orang mau menggunakan itu kan, cara penggunaannya murah, ya kan, how-nya dia menggunakan itu gampang, ya kan.
Misalnya kalau orang biasa menggunakan produk itu sulit, nah produkmu itu gampang. Menggunakan itu digambarkan. Ada fotonya, kalau perlu memang lewat audio visual kan tentang cara Anda menggunakan itu. Oh ya benar, ternyata mudah, ya kan. Nah, lalu kemudian tentang why, kenapa orang mau membeli produk itu diuraikan